Mangga. Baik, Ibu-ibu, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Umi, Bu Rasta, dan Ibu Niasta. Hari ini kita pelatihan dengan materi alur tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, saya mohon untuk salah satu dari peserta, saya mohon dari Ibu Rasta untuk buka kegiatan kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari. Nah, baiklah Ibu-ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu Rasta. Agar kita lebih semangat di dalam pelatihan ini, karena kita masih pagi ini, memang masih energik, tapi supaya kita lebih fokus nanti, kita bertepuk dulu, kita tepuk untuk kita, tepuk hebat, saya coba dulu ya, tepuk hebat, 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 hebat. Begitu ya, mari kita sama-sama Ibu-ibu. Kita sama-sama. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, Hebat, hebat. 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 Ulang sekali lagi ya Ibu-ibu, lebih semangat ya Ibu-ibu. Boleh, Bu, boleh. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. 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 Oke, kita lanjut dengan pergerakan kita sedikit supaya lebih hangat kita di dalam memulai kegiatan kita. Kita buat pergerakan dengan menggunakan huruf U. Kalau saya katakan U, kita buat seperti ini. Kalau saya katakan T, kita buat seperti ini, rentangkan tangan ya Ibu-ibu. Nah, kita coba ya Ibu-ibu. U. Mari diikuti ya Ibu-ibu. T. Oke, kita buat gerakannya nanti lama-lama semakin cepat ya Ibu-ibu. U. T. T. U. T. U. T. T. U. U. T. T. U. U. Terima kasih Ibu-ibu. Semoga dengan kita awali dengan semangat dengan pergerakan hari ini, kita lebih semangat lagi di dalam memulai pelatihan kita hari ini. Oke, baik. Mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti materi yang akan saya sajikan. Adapun yang menjadi judul materi kita pada pertemuan ini adalah alur tujuan pembelajaran. Dengan tujuan, peserta mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Sebagai pengantar, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yang kita kenal dengan adanya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Secara umum, ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Yang pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Yang kedua,
pengembangan modul ajar. Capaian pembelajaran itu bersumber dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau dari pusat yang telah disusun dalam setiap fase. Penyusunan alur dan tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear dan sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Pengembangan modul ajar sebagaimana seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembaran kerja siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Konsep alur tujuan pembelajaran, di mana capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dalam dapat dicapai oleh siswa di setiap fase. Yang mana fase itu terdiri dari fase A, yaitu tingkat SD kelas 1 sampai kelas 2, fase B, tingkat SD kelas 3 sampai 4, fase C, kelas 5 sampai 6, fase D untuk SMP kelas 7 sampai 9, fase E SMP kelas 10, SMA kelas 10 dan fase F kelas 11 sampai 12 SMA. Alur pembelajaran adalah merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, jadi konsep alur tujuan pembelajaran itu terdiri dari 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, variasi. Kompetensi merupakan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Konten merupakan konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Sedangkan variasi, keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Sebagai contoh di sini, fase A dimulai dari kelas 1, kemudian dilakukan proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran di setiap langkah-langkahnya hingga di fase A berakhir di kelas 2. Capaian pembelajaran, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Oke, demikian Bapak Ibu-ibu semuanya materi yang dapat saya sajikan. Kiranya ibu-ibu semuanya dapat memahaminya. Jika masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ibu-ibu. Mari, jika ada yang masih kurang dipahami, boleh ditanya. Ada yang mau ditanya, ibu-ibu? Baik, jika sudah paham dan tidak ada lagi yang mau ditanya, saatnya kita melakukan diskusi. Untuk diskusi, silahkan kamu diskusikan, silahkan ibu-ibu diskusikan untuk membuat alur tujuan pembelajaran pada fase D
pada fase D. Jadi yang mau didiskusikan ibu-ibu, mari didiskusikan, kita susun alur tujuan pembelajaran di fase D. Kita berangkat dengan materi yang sudah disajikan tadi. Waktu hanya 3 menit dari sekarang. Dipersilahkan. Iya, Waktunya 1 menit lagi ya ibu-ibu. iya, Ibu. Bisa. Oke. Oke, baik ibu-ibu. Waktunya telah habis. Ibu sudah selesai, Bu? Iya. Jadi sekarang saatnya ibu-ibu mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan oleh ibu-ibu dalam menyusun suatu alur tujuan pembelajaran. Mari ibu-ibu, siapa yang mau mempresentasikan ibu? Iya Bu, Ibu, dari saya. kelompok kami Bu Sumi ya Bu. Bu Sumi Iya, Bu. iya. Silakan siap. Bu Sumi. Oke, Iya. baik. Untuk Eh, Ibu Sumi, dipersilahkan Ibu. Iya, sebelumnya saya minta tolong Bu untuk di share screen-nya karena kebetulan di sini kami tidak tersedia jaringannya Bu ya, untuk ada hambatan di sini Bu. Begitu ya. Oke, mohon bisa saya bantu Ibu. Tolong dikirim di grup Ibu biar saya bisa share screen. Bisa Iya, saya bantu Ibu. sudah dikirim tadi Bu ya. Oke, udah. Oke Bu, ada Bu. Baik. Sebagai hasil diskusi dalam membuat suatu alur tujuan pembelajaran yang sudah disepakati oleh kelompok, yaitu alur tujuan pembelajaran. Oke, ini ya Bu ya. Oke, silakan Iya. Ibu Sumiati. Iya.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja, hasil diskusi kami tentang alur tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama di sini adalah capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran di sini kita buat alurnya menjadi tujuan pembelajaran 7.1. Di mana di sini analisis permasalahan kita akan menganalisis permasalahan kebutuhan manusia. Yang pertama di sini tujuan pembelajaran 7.1 adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain. Jadi demikian hasil presentasi kerja kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sondang selaku pemateri, selaku instruktur kami. Bagaimana Ibu-ibu, nggak perlu ditanggapi teman-temannya Ibu. Mohon Ibu Sumiati supaya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok Ibu. Izin Bu Sondang, share screen-nya boleh ditampilkan kembali. Oke Ibu. Oke Ibu Niasta. Ya Bu, sebentar ya Bu. Oke. Ke bawah lagi Bu, boleh Bu. Oke Ibu. Sudah. Halo Bu Sumi. Iya Bu. Bisa tidak di tujuan pembelajaran itu dimasukkan peserta didik dapat memberikan contoh kebutuhan dalam hidupnya sehari-hari. Terima kasih Bu Sumi. Oh iya, terima kasih Bu atas masukannya. Ya, nanti kami tambahkan sebagai pelengkap dari hasil diskusi kami. Terima kasih Bu atas masukannya. Baik Bu Sondang, dari saya itu saja Bu Sondang. Saya kembalikan kepada Bu Sondang sebagai pemateri. Oke, terima kasih Bu Niasta. Ini masih penyajian presentasi hasil diskusi dari kelompok Ibu Umi. Bagaimana Ibu Sumiati? Masih ada kesempatan untuk yang lain? Sepertinya enggak ya, waktunya hanya Iya Bu, iya Bu. 3 menit saja. Terima kasih buat peserta yang sudah aktif di dalam kegiatan kita ini. Dan terima kasih buat kelompok yang sudah bersedia mempresentasikan hasil diskusi tentang pembuatan alur tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Sebagai kesimpulan, alur pembelajaran disusun menjadi rangkaian tujuan pembelajaran secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Terima kasih, semoga dengan pelatihan kita ini kita semakin mampu untuk mengadakan perubahan mulai dari diri kita. Terima kasih, selamat pagi.